Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pondok Kito ya. Kali ini agak berbeda. Di video kali ini saya bakal bikin sebuah ramuan herbal. Yang mana ramuan herbal ini berkhasiat untuk mengobati influenza, pilek, karena memang pada saat sekarang ini musim penghujan telah tiba ya. Oh ya, sebelumnya saya mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri buat kita semua yang merayakan. Kami dari seluruh keluarga besar Pondok Kito mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya buat sahabat-sahabat semua. Oke, sekarang kita untuk tahap awal kita mencari tumbuhan yang bernama capo ya. Itu apa, Pak? Ube paling sana ketek. Oh. Lemo. Ube. Ube pelinsa anak ketek. Santu antu dia buin tu be maningin, malaria. Lo dah enggak? Oke, sahabat semua, jadi daun capo itu berkhasiat untuk mengobati sakit malaria ya, kayak badan panas dingin, dan juga untuk mengobati influenza atau pilek buat anak-anak juga bisa, untuk orang dewasa juga bisa ya. Kamu murimbo. Nah, sampai ini, Pak. Di orang paburu paguno bana ko. Itu ada, Pak. Ube kena jelatang awak kata-kata dan biar ko dia usung kayange mode tu. Nah, cegak jelatang dia tu. Kata-kata tu siap dah. Cuma bana. Kalau nak tahu orang paburu roi ko. Lembo sedang paburu kena jelatang ambil dia ko nampak. Ah, ko ni dia usung ke tangan. Kamu mutan nama ko. Ini kita juga menemukan keladi hutan ya yang berhasil untuk menyembuhkan gatal-gatal. Jadi di kampung kami ini ada tradisi berburu babi ya, yang mana itu hama yang sangat berbahaya sekali ya buat para petani di sini. Nah, jika seandainya si pemburu kena buahan jelatang saat berburu, nah daun keladi ini ya batangnya bisa dioleskan ke kulit yang mengenai tumbuhan jelatang tersebut ya. Oke sahabat Pondok Kito, kembali lagi ke obat tradisional influenza atau pilek ya. Ini adalah tambahan dari obat influenza tadi ya, daun capo, kemudian ditambah lagi dengan daun sungkai ya. Daun sungkai ini nanti direbus, kemudian kita campurkan dengan daun capo tadi ya. Jadi untuk pengolahannya ada dua cara ya teman-teman, bisa dengan cara direbus ataupun dengan cara diperas, nanti disaring ya. Tergantung selera teman-teman semua aja sih, maunya gimana. Cuman kalau diperas itu pahitnya sangat terasa sekali ya, dibandingkan dengan kita merebus. Kalau direbus dia memang agak kurang pahit, jadi perbedaannya di situ. Jadi tergantung selera teman-teman dalam kesanggupannya untuk meminum obat ya. Banyak orang yang tahu daun pucuk kulit manis ni. Iko guna untuk kanai bulu le awak di peladang ko dalam mimbo lempala kanai dia bulu le tangan kata-kata dan biar ko doson tu. Kata-kata kanai bulu le aku dalam mimbo membara. Kalau rumah yo dole ke dobe ke balas tanah pogai ke rimbo po nak do. Ke dia dan dia. Itu kata-kata sana. Jelatang dalam limbo sedang berburu. Ko dan dia nampak ko kemutan nama. Tu dosong tangan kena jelatang tu. Langsung sihat ya. Capo. Ko daun capo. Banyak orang tahu daun capo ko guna untuk anak-anak dia pelinsa, selemu mahele, kepala sakit. Diramai ko minuman kinyo. Tu sisa di wawasan kepala muda tu. Kalau untuk anak gadang bisa juga ko bek mendingin tambah daun sungkai. Tu minum pahit. Sihat awalnya, mendingin sihat deh. Lah. Kau pucuk kulit manis banyak kalau kangkang rumah kau. Kalau kaneo ada bulu lek dalam limbo kau dia mendaki rumah memang penyapu sekitar rumah kena bulu lek. Ambil pucuk ni manis kau, kosong ke tangan. Langsung cegak banyak kata-kata tu.
Oke, sahabat Pondok Kito ya, seperti yang dibilang abak tadi, ini adalah daun capo dan juga daun sungkai, yang mana khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit ya, seperti panas tinggi, demam, malaria, kemudian influenza atau pilek. Jadi ramuan herbal ini sangat berkhasiat sekali ya untuk mengobati berbagai penyakit yang tidak menyebabkan efek samping. Nah, ini kita kasih air dulu ya, kita peras atau kita remas-remas itu sampai nanti air itu berubah jadi hijau. Ini proses perasnya agak lama ya sahabat, karena daun capo ataupun daun sungkai, daunnya itu memiliki serat yang agak kasar dan keras, jadi membutuhkan waktu yang agak lama dan juga tenaga agak sedikit ekstra ya. Ya, setelah itu ya kita saring. Nah, itu warnanya sudah berubah menjadi agak kecoklatan ya, seperti teh. Nah, kemudian itu diminum ya, itu rasanya sangat pahit sekali, sangat pahit sekali ya. Tapi di samping itu memang khasiatnya sangat luar biasa juga ya, bisa mengobati malaria, demam tinggi ya, kemudian bisa mengobati influenza atau pilek. Oke sahabat Pondok itu, sampai di sini dulu ya video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.